Selamat sore Abayut. Coba disapa kiri kanannya bilang selamat sore, ini bulan yang baru. Siapa yang sudah mulai libur? Sudah libur? Tanya kiri kanannya libur kemana? Ada yang di rumah doang, ada yang pergi. Ya beda-beda gak apa-apa ya teman-teman. Semuanya seru teman-teman. Aku lagi happy hari ini teman-teman karena 2 hari lalu timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, senang sekali saya. Karena ada yang tahu nggak teman-teman berita ini? Tahu? Oh ada yang tahu, ada yang nggak tahu? Tapi waktu teman-teman tahu timnas kita menang, happy nggak teman-teman? Happy ya, oh dia biasa aja nggak apa-apa. Mungkin kamu bukan pecinta bola. Teman-teman timnas Indonesia menang 1-0 lawan China, sepak bola, dan itu membuat kita bisa bersaing untuk masuk Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia ronde berikutnya teman-teman ya. Kenapa aku bilang ini teman-teman ya, ini selingan aja, tapi teman-teman semua orang suka berita baik, betul ya teman-teman? Everybody loves good news. Tapi masalahnya tidak semua orang tahu berita baik apa yang ada di luar sana. Waktu aku ngomong tadi tentang timnas kita menang, teman-teman jadi tahu bahwa ternyata kita lagi ada dalam sebuah kompetisi dan tim kita menang. Mungkin teman-teman tidak terlalu tahu apa yang terjadi, tapi waktu teman-teman mendengar ya teman-teman ikut senang. Benar gak teman-teman? Aku mau bilang begini teman-teman. Setiap kita hari ini dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang saksi. Seorang saksi itu memberitakan, menceritakan kabar baik yang mungkin banyak orang belum dengar. Tapi waktu mereka mendengarnya, mereka bersuka cita karena mereka finally mengetahui apa kabar baik di balik apa yang disampaikan oleh orang itu. Bilang sama kiri kanannya, Tuhan mau pakai kamu bersaksi. Ya, nah teman-teman, kurang lebih beberapa hari ini ya, bukan beberapa hari ini, besok lah lebih tepatnya teman-teman, kita sebenarnya akan mengingat kembali hari Pentakosta teman-teman, di tanggal 8 besok teman-teman. Itu adalah hari di mana sekitar 2000 tahun lalu Roh Kudus itu dicurahkan bagi murid-murid pada saat mereka menunggu setelah Yesus terangkat ke surga. Dan pada saat itu murid-murid diberikan kuasa untuk mereka menjadi saksi bagi banyak orang. Teman-teman, selama kita ada di Abayut ini kita berulang kali dengar bahwa Tuhan mau pakai hidup kita, betul? Tapi exactly Tuhan mau pakai hidup kita untuk apa? Untuk menceritakan tentang Yesus. Tuhan mau pakai kita menceritakan tentang Kristus dan itu adalah bagian yang sangat penting. Karena kalau bukan kita yang melakukannya, maka mungkin tidak ada orang lain yang akan melakukannya bagi orang-orang di sekeliling kita teman-teman. Nah itu sebabnya selama 1 bulan ini teman-teman kita sedang ada di dalam Mission Month. Nah kalau kemarin kita sudah selesaikan seri kita tentang membahas tanah-tanah hati ya. Saat ini di bulan Juni ini khususnya kita sedang ada di bulan misi. Satu gereja kita sedang ada di dalam bulan misi, baik Bapak Ibu yang di ibadah umum maupun adik-adikmu yang ada di Abakit, semuanya kita semua sedang ada di bulan misi. Kita mau mengingat kembali apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita, panggilan Tuhan untuk kita memberitakan Injil sampai kepada bangsa-bangsa. Boleh kita baca ayat ini di depan bersama-sama teman-teman, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, 1, 2, 3. Tetapi, ada mana? Bukan, ayat sebelumnya. Sebelumnya, iya gelap. Dia panik kayaknya. Yang tadi, kotak-kotak yang tadi, iya terima kasih ya. Kita baca ayat ini bersama-sama, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teman-teman ini adalah isi hati Tuhan bagi setiap kita dan beberapa waktu lalu kita sudah dengar teman-teman. Ya di bulan Februari kita dengar panggilan yang penting ini. Tuhan memanggil kita untuk memuridkan, menjadikan seluruh bangsa murid Kristus. Dan dia yang akan memperlengkapi kita untuk bersaksi bagi namanya. Lalu kita dengar juga teman-teman, firman Tuhan bilang begini, kita akan dipakai Tuhan bersaksi bukan hanya di satu tempat. Tapi Tuhan bilang begini, kita akan dipakai bersaksi, murid-murid akan dipakai bersaksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Maksudnya apa? Tuhan mau memakai hidup setiap kita mulai dari orang-orang di sekeliling kita sampai kepada bangsa-bangsa. Beberapa waktu lalu di bulan April kita sudah bahas, oh ternyata Tuhan mau memakai hidup setiap kita mulai dari orang-orang di sekeliling kita. Mulai dari keluarga kita. Tuhan mau pakai hidup kita beritakan Injil ke keluarga kita yang belum percaya. Atau juga untuk orang-orang terdekat di sekeliling kita. Coba lihat kiri kananmu. Ya.
Coba lihat wajah kiri kanannya yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, cabi-cabi ya. Atau ada gelap dikit karena kena matahari. Ya, bilang sama sebelahmu, Tuhan mau pakai kamu buat sekelilingmu. Ya. Nah, minggu lalu bulan Mei, akhir Mei kita belajar sama-sama teman-teman bahwa Tuhan mau pakai kita lebih luas lagi. Bahkan untuk kota kita, Samaria itu bicara tentang kota. Bicara tentang pemakaian Tuhan yang lebih besar lagi. Nah, hari ini sampai akhir bulan Juni ini kita akan bahas tentang ujung bumi teman-teman. Apa itu ujung bumi? Tuhan mau pakai kita bersaksi bagi bangsa-bangsa. Hari ini kita akan mendengar satu cerita teman-teman tentang pemberitaan Injil kepada sida-sida di Ethiopia dari Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Teman-teman, aku percaya berita tentang menjadi saksi itu bukan hal baru buat kita. Khususnya teman-teman yang udah SPK berkali-kali, teman-teman pikir, saya udah tahu nih tentang ini. Saya pasti akan dengar hal yang sama lagi nih. Teman-teman, mari hari ini kita buka hati kita. Supaya bukan hanya kita pikir kita mengerti hal-hal di dalam firman Tuhan hari ini, tetapi kita benar-benar memahaminya dan menghidupinya teman-teman. Bilang sama kiri kanannya, yuk rendahkan hatimu. Oke, kita mau masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa sebentar. Mari kita bersatu dalam doa sekali lagi. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena sekali lagi Tuhan mengizinkan kami untuk datang mendekat kepadamu. Kami berdoa Tuhan supaya ketika firman Tuhan diberitakan, Tuhan membuka hati kami bukan hanya untuk menerimanya dengan pikiran dan telinga kami, tetapi benar-benar percaya bahwa Engkau bersama dengan kami. Kami berdoa Tuhan supaya lewat pemberitaan firman-Mu kami diteguhkan bahwa kami adalah saksi-saksi-Mu dan Engkau mau memakai kami. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sampai selama-lamanya. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memahami setiap isi firman-Mu dan menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita langsung lihat teman-teman cerita tentang sida-sida dari tanah Ethiopia ini teman-teman. Dari Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Oke, kita baca ayat yang pertama dulu ayat 26. Bolehkah teman-teman membaca dengan suara yang terbaik? 1, 2, 3. Oke, nah teman-teman stop sampai sini dulu. Jadi teman-teman hari ini kita akan dengar sebuah kisah tentang seseorang namanya Filipus. Nah, Filipus ini bukan Filipus muridnya Tuhan Yesus. Kalau teman-teman sering mendengar ada salah satu dari murid-muridnya Tuhan Yesus namanya Filipus, ini Filipus yang berbeda. Ini adalah Filipus salah satu diaken yang diangkat di Kisah Rasul sebelumnya teman-teman, di Kisah Rasul 6. Nah, Filipus ini bukan orang yang bagian dari rasul-rasul. Jadi kalau misalnya rasul-rasul itu adalah Petrus, Yakobus dan teman-teman yang lain yang mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung selama masa hidupnya. Filipus yang di dalam firman Tuhan kita hari ini, dia itu orang yang, ini kalau bahasa aku ya, dia tiernya lebih bawah sedikit. Nah, tapi bukan tier secara bagaimana teman-teman, tapi dia tidak ketemu dengan Tuhan Yesus secara langsung, dia lebih biasa-biasa saja. Tapi aku mau bilang begini sama teman-teman, selama firman Tuhan hari ini kita akan dengar tentang Filipus dan bagaimana Tuhan pakai Filipus. Aku mau bilang bahwa panggilan Tuhan buat setiap kita tidak selalu ditujukan untuk orang-orang yang sudah hebat, sudah besar di dalam panggilannya. Kadang kan kita mikir gini, Kak saya mana bisa dipakai Tuhan, yang bisa dipakai Tuhan tuh Kak Ivan tuh. Udah sering ngomong di depan ya, pasti dia bisa dipakai Tuhan. Atau Kak Vera, atau Kak Bella deh, atau kakak-kakak yang lain, mereka yang bisa dipakai Tuhan. Atau kakak Fasel saya, atau kakak pemurid saya, mereka yang bisa dipakai Tuhan. Hari ini aku mau bilang sama teman-teman, panggilan Tuhan bukan ditentukan karena posisi teman-teman, karena kerohanian teman-teman baca Alkitab seperti apa. Tapi panggilan Tuhan ditujukan bagi setiap orang yang mau meresponinya. Jadi pastikan kita semua siapkan hati kita. Nah teman-teman, Filipus itu diminta untuk pergi ke jalan yang sunyi, Alkitab bilang gitu. Nah ada satu hal yang menarik teman-teman. Kenapa Alkitab secara khusus bilang jalan yang sunyi? Kita perlu mundur sedikit ke cerita minggu lalu. Nah kalau teman-teman ingat minggu lalu kita bahas Kisah Rasul 8 juga. Ceritanya sama tentang Filipus yang memberitakan Injil di Samaria. Jadi teman-teman kalau kita mundur sedikit ke cerita minggu lalu teman-teman. Ini cerita yang sebelumnya, jadi sebelum Filipus diutus pergi di ayat yang kita baca tadi. Filipus itu habis memberitakan Injil di Samaria. Nah Alkitab jelaskan begini, di kota Samaria itu orang-orang, teman-teman bisa baca di depan.
Orang-orang itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan bukan dibilang orang-orang, orang banyak menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka semua memperhatikan dengan sepenuh hati yang diberitakan dan mereka menjadi percaya. Bahkan rasul-rasul bilang begini, firman Tuhan bilang begini, rasul-rasul itu, pemimpin-pemimpin itu sampai datang ke Samaria karena tanah Samaria itu dimenangkan, banyak orang percaya. Apa yang sebenarnya aku mau sampaikan di sini teman-teman? Filipus, sebelum di ayat yang kita baca tadi dipanggil ke jalan yang sunyi, dia baru saja datang di sebuah keadaan yang sangat ramai. Teman-teman bayangin ya, ayatnya bilang satu kota orang banyak itu menerima firman Tuhan, menerima Yesus. Artinya teman-teman bayangin kalau di Abayut ini kurang lebih ada 500-600 orang. Bayangkan semua orang itu di dalam satu kota itu tiba-tiba percaya sama Tuhan Yesus. Itu heboh sekali, itu mungkin revival yang besar. Mungkin kalau waktu mereka percaya sama Tuhan Yesus heboh banget. Wah, semua mungkin sorak-sorai, bersuka cita, pokoknya heboh sekali teman-teman. Filipus itu baru saja menyaksikan revival yang besar ketika ada satu kota itu percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi pada saat itu ketika Filipus sudah menyaksikan itu, Tuhan memanggil dia ke jalan yang sunyi. Apa yang firman Tuhan mau bilang sama kita hari ini? Teman-teman, aku tulis begini teman-teman, Tuhan itu memanggil setiap kita teman-teman bukan untuk hanya tinggal di dalam kerumunan orang-orang yang percaya. Tetapi dia memanggil kita ke jalan yang sunyi, di mana Injil bahkan tidak terdengar sama sekali di sana. Teman-teman, banyak di antara kita waktu kita udah datang ibadah di Youth, kita happy. Wah saya nih AY, wah saya datang AY. Lu ibadah gak hari ini? Gak ibadah, gue ibadah hari ini. Pokoknya kalau ibadah udah excited, bahkan udah nunggu di depan pintu ya. Aku menyaksikan beberapa fenomena ya beberapa waktu ini ya. Banyak yang suka ngetek bangku kalau ibadah. Ngeteknya udah pakai barang macam-macam, ada yang pakai name tag talinya dipanjangin, seret gitu, ditaruh. 2 minggu lalu kalau nggak salah aku sama Kak Jason kalau nggak salah, kita menemukan ada yang ngeteknya pakai kartu KTP, pakai dompet, duit. Sampai ada yang pakai ini mainan cicak-cicakan gitu. Kayak dari Kinder Joy, dia taruh blek gitu satu. Aku lihat, apaan nih? Tapi itu menandakan apa? Wih, gue mau duduk bareng, kita harus ibadah bareng-bareng. Wah, ayo kita duduk bareng-bareng, kita enjoy ibadah hari ini. Wah, pokoknya seru-seruan bareng-bareng teman-teman. Tapi Tuhan itu bukan hanya memanggil kita untuk berkumpul bersama-sama sebagai orang percaya, tapi dia mengutus kita untuk pergi keluar. Karena itu adalah hati Tuhan. Apakah hari ini kita terlalu nyaman di tempat ini? Apakah kita hari ini udah banyak datang ke gereja, datang ibadah setiap minggu dan kita hanya menjadi orang yang datang di hari Sabtu, tapi tidak menjangkau orang-orang di hari-hari yang lain. Banyak di antara kita udah terlalu nyaman di sini. Gini, kita ini udah bulan Juni ya teman-teman, berarti kita udah lewati 5 minggu di 2025, bener gak? Artinya kalau kita hitung kurang lebih ya 5 bulan kali 4 berarti udah 20 minggu. 20 minggu kita menjalani tahun 2025 ini. Teman-teman bisa hitung. Wih, minggu pertama Januari gue datang Abayut. Minggu kedua datang juga. Minggu ketiga datang. 20 minggu teman-teman ada di Abayut, teman-teman bisa datang 20 minggunya. That's good. Tapi di dalam 20 minggu sampai ke bulan Juni ini, berapa orang yang kau ceritakan Yesus kepada mereka? Jangan-jangan satu pun tidak ada. Karena kita terlalu nyaman di tempat ini dan kita tidak keluar ke tempat yang sunyi. Teman-teman, itu yang firman Tuhan mau ngomong sama setiap kita hari ini. Tuhan mengutus kita untuk bersaksi bukan di keramaian tapi di tempat-tempat yang sunyi di mana Injil tidak diberitakan di sana. Bilang sama kiri kanannya, jangan terlalu nyaman. Itu panggilannya Tuhan buat Filipus teman-teman. Dan Filipus itu taat. Nah ini dia. Kalau kita lihat ayat berikutnya teman-teman, ayat berikutnya bilang begini, lalu Filipus itu bangkit dan berangkat. Wih dia taat berarti teman-teman. Waktu dia tahu, oh iya Tuhan itu membawa saya bukan hanya diam di tempat yang sudah orang-orang sudah percaya, tapi pergi keluar, oke saya mau pergi. Milikilah sikap hati seperti itu. Nah, kemana Filipus pergi? Firman Tuhan jelaskan, waktu Filipus pergi dan berangkat adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah teman-teman, sida-sida ini maksudnya apa? Sida-sida itu mungkin sederhananya aja ya teman-teman.
Sida-sida itu bukan orang banyak. Dulu aku berpikir sida-sida, oh rame nih sida-sida soal sebutannya. Bukan, sida-sida itu maksudnya satu orang aja teman-teman. Itu penyebutan untuk seorang penasehat kerajaan, sederhananya seperti itu. Orang yang kalau di Alkitab bilang begini, dia itu kepala perbendaharaan. Artinya mungkin kalau hari ini itu menteri keuangan lah teman-teman. Orang yang dipercaya posisinya tinggi, dia orang kepercayaan raja. Bahkan pada saat itu teman-teman, orang-orang yang jadi sida-sida, maaf ya teman-teman. Orang yang jadi sida-sida itu di zaman dulu itu beberapa punya tradisi itu orang-orangnya dikebiri. Dikebiri itu dibuat tidak bisa punya keturunan teman-teman. Supaya dia tidak punya ambisi untuk menguasai kerajaan, gak ada politik dinasti, jadi dia orang kepercayaan raja deh. Nah tapi sida-sida ini berasal dari Ethiopia, sebuah negara, sebuah bangsa yang bukan orang-orangnya mengenal Tuhan. Di zaman dulu teman-teman, orang-orang Yahudi itu sukanya bergaulnya sama orang-orang Yahudi. Mereka punya cara pikir begini, oh kamu orang Yahudi, nah sini kumpul bareng kita. Kita ini bangsa pilihan Tuhan. Kamu orang Yahudi bukan? Oh sini, kumpul bareng sama kita. Kita ini bangsa pilihan Tuhan. Karena berkali-kali Tuhan bilang ini umat pilihanku bangsa Israel dan sebagainya. Orang Yahudi itu suka kumpulnya sama orang Yahudi. Orang yang bukan Yahudi gimana? Shoo. Kamu bukan bagian dari kita. Lu gak masuk circle kita. Mereka gak mau bergaul sama bangsa-bangsa yang di luar Yahudi. Karena buat mereka gini, mereka itu tidak diselamatkan menurut cara pikir mereka. Sehingga teman-teman, ketika Filipus bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia ini bukan orang yang benar-benar dia mau ketemuin. Ini orang yang kesannya itu kayak mereka outsider banget. Orang yang di luar dan mereka itu gak akrab gitu teman-teman. Tapi Tuhan mempertemukan mereka dan Tuhan punya rencana buat mereka. Nah, apa rencana Tuhan buat ini? Buat orang ini teman-teman. Kita lihat di 2 ayat lagi, boleh gantian baca teman-teman ayat 28 dan 29. Boleh baca dengan suara yang terbaik, 1, 2, 3. Nah rupanya orang Ethiopia ini walaupun dia outsider, orang dari bangsa lain yang tidak begitu mengenal Tuhan. Tapi dia itu orang yang sudah mulai percaya sama Tuhannya orang Yahudi. Dia mulai mencari tahu, pengen tahu, aduh ini Tuhannya orang Yahudi itu seperti apa sih. Dia mulai cari tahu, mulai belajar dan Alkitab bilang dia lagi pegang kitab Nabi Yesaya. Lalu Tuhan bilang begini, pergi ke situ dan dekatilah kereta itu. Teman-teman, aku mau bilang begini. Dari semua ayat yang dibaca ada satu hal yang menarik teman-teman dari cerita ini. Kalau kita lihat teman-teman, Tuhan itu memanggil Filipus untuk memberitakan Injil. Tapi Tuhan itu memanggil Filipus untuk berangkat ke tempat yang dia tidak sukai. Nah ini penting. Dan Tuhan juga memanggil Filipus untuk dia berjumpa dengan orang yang tidak dia sukai teman-teman. Kalau kita lihat teman-teman, aku bikin 2 perbandingan. Kalau kita lihat ayat sebelumnya teman-teman, panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil, seringkali Tuhan itu membawa kita kepada place, ke tempat yang kita gak suka teman-teman. Seringkali mungkin waktu kita beritain Injil, Tuhan bawa kita, ayo ceritain Yesus ke teman-teman tongkrongan kamu yang toksik. Aduh enggak Tuhan, kalau ceritain Yesus ke mereka nanti saya ikutan dibully, saya jadi gak bisa dianggap sama mereka, saya gak mau Tuhan. Aduh, ayo Tuhan gak taruh di hati kita, ceritain Tuhan Yesus ke orang tua kamu. Ceritain Tuhan Yesus ke orang tua kamu yang belum percaya, aduh gak mau deh nanti saya diomel-omelin. Saya udah pernah berkali-kali diomel-omelin mulu kalau ceritain Yesus ke dia. Atau Tuhan juga memanggil kita kepada orang-orang yang kita gak suka. Mungkin itu teman kita, teman di sebangku kita yang ngomongnya kasar. Ya aku punya teman dulu, aku udah sering cerita, suka ngomongnya kasar mulu. Dikit-dikit ngomongnya kasar gitu. Mau gak kita ceritakan Yesus ke mereka? Seringkali gak mau teman-teman. Atau mungkin itu orang-orang di sekeliling kita teman-teman. Tuhan itu selalu memanggil kita untuk berangkat ke tempat yang kita tidak inginkan. Dan juga mendekat kepada orang-orang yang tidak kita ingin jumpai. Supaya Injil bisa diberitakan. Kalau kita refleksi sebentar. Berapa banyak orang di hidupmu yang Tuhan seringkali tunjukin, ceritain Yesus ke dia. Tapi kita bilang gini, maaf gak dulu. Ceritain Yesus ke dia. Aduh, kayaknya berat Tuhan. Teman-teman, tempat
dan orang-orang yang aku tuh sulit, bukan sampai benar-benar lah, sulit untuk ceritakan Yesus ke mereka adalah itu keluarga jauh aku, teman-teman. Kita bisa beda-beda ya, teman-teman. Jadi keluarga inti aku, kita semua orang-orang yang sudah percaya. Tapi kalau ditarik keluarga jauh aku, banyak anggota keluarga jauh aku yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Tapi seringkali kan kita kalau misalnya di dalam grup keluarga ngomong gini ya, udah gak usah terlalu bahas agama-agama. Nanti jadinya berantem, gak usah dibahas. Jadi seringkali aku juga udah berpikir, gak usah terlalu bahas tentang agama-agama deh kalau di dalam keluarga besar. Karena aku punya anggota keluarga yang juga dari agama saudara kita, teman-teman. Jadi keluarga besar aku itu beragam, teman-teman, sangat beragam. Aku tahu, teman-teman, aku dari kecil dari gereja, aku tahu bahwa kita dipanggil memberitakan tentang Yesus. Tapi untuk memberitakan Yesus kepada keluarga jauh aku, it's very hard, teman-teman. Aku seringkali bilang sama Tuhan gini, aduh Tuhan susah Tuhan, gak bisa Tuhan, gak bisa gitu. Ada banyak kesempatan sebenarnya, tapi aku selalu bilang gak bisa Tuhan, kayaknya saya gak bisa. Padahal aku kalau beritain firman ke teman-teman yang lain, aku juga yakin-yakin aja, teman-teman. Satu kali Tuhan seperti membuat sebuah skenario supaya aku tuh bisa mulai ceritain Yesus ke saudara-saudaraku ini. Jadi satu kali kita ada nginep keluarga di villa di luar kota, kita nginep rame-rame bersama dengan keluarga besar aku ini, teman-teman. Di situ aku ketemu tuh dengan saudara-saudara aku, adik-adik sepupu aku yang dari agama saudara kita. Waktu ketemu sama mereka, aku tahu Tuhan tuh ngomong di hati aku. Tuhan bilang gini, ayo ceritain Yesus ke mereka. Berani ceritain Yesus ke mereka. Terus aku kayak, enggak deh Tuhan. Enggak deh. Ayo ceritain Yesus ke mereka. Ada dorongannya dalam hati. Setiap kali ngelihat orangnya aku langsung buang muka. Karena aku tahu di dalam hati Tuhan tuh ngingetin ceritain Yesus. Aku bilang, aduh kayaknya berat. Kayaknya saya gak akan pernah bisa ceritain tentang Yesus ke mereka. Tapi aku tahu di situ Tuhan tuh memanggil aku ke tempat yang sulit. Tapi dia memanggil aku for a reason. Karena dia rindu ada orang-orang yang diselamatkan. Dalam percakapan lagi makan, teman-teman, ada banyak kesempatan aku tuh bisa ceritain tentang Tuhan Yesus. Dan aku belajar pelan-pelan untuk aku mulai cerita tentang Tuhan Yesus. Salah satu saudara aku, dia pengangguran, gak punya kerja pada saat itu. Dia cerita, iya saya gak punya kerja, saya lagi takut sama masa depan saya. Aku tahu di dalam pikiran dan hati aku, itu kesempatan tuh buat cerita tentang Yesus. Ada kabar baik buat kamu. Dan aku mulai pelan-pelan menceritakan tentang Yesus ke orang-orang ini. Teman-teman, I know beritakan tentang Yesus itu sulit. Ya, coba dielus-elus, ditepuk-tepuk kiri kanannya, bilang saya mengerti. Tidak mudah memberitakan tentang Yesus. Tetapi panggilan memberitakan Injil itu tidak pernah hanya tentang diri kita. Tapi itu tentang kerinduan hati Tuhan. Ini poin pertama, teman-teman, firman Tuhan hari ini aku mau bilang seperti ini. Panggilan memberitakan Injil tidak pernah terpusat pada kenyamanan kita. Tetapi selalu berpusat pada kerinduan hati Tuhan untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Teman-teman, kalau kita berulang kali dalam gereja dengar tentang ayo beritain Injil, ayo keluar bersaksi bagi banyak orang, ceritain Yesus kepada banyak orang. Tapi seringkali itu mengganggu kenyamanan di dalam hati kita karena Tuhan membawa kita ke tempat yang kita gak mau pergi. Tuhan membawa kita bukan ceritain Yesus ke teman-teman baik dekat kita, tapi Tuhan membawa kita pergi menjumpai musuh-musuh kita. Tapi di sana ada hati Tuhan untuk keselamatan banyak orang. Kalau kamu dapatkan hati itu di dalam selama hidupmu, ketahuilah itu hati Tuhan. Dan dia tidak mungkin meninggalkan kamu. Karena pemberitaan Injil gak pernah berpusat sama diri kita sendiri. Seringkali kalau berpusat sama diri kita, kita maunya teman-teman kita yang baik aja. Pertanyaannya, apakah kita bisa memberitakan Kristus ke teman-teman sekolah kita yang kita gak mau jumpai? Tetangga-tetangga kita, orang-orang di sekeliling kita. Kita mau ngomong pemberitaan Injil sampai bangsa-bangsa, teman-teman. Gak usah terlalu jauh sampai bangsa-bangsa dulu. Apakah orang-orang di sekelilingmu yang Tuhan taruh di dalam hatimu? Kamu responi panggilan itu dan kamu bilang gini, Tuhan saya mau taat dan saya mau lakukan. Itu yang Filipus lakukan, teman-teman. He obeys. Dia tahu orang ini jauh, saya gak kenal, bahkan ini dari bangsa yang lain. Saya nggak mau ketemu sama dia. Saya tahu saya habis saksikan revival yang besar, tapi saya dibawa Tuhan untuk pindah ke satu tempat yang sunyi, sepi, nggak ada siapa-siapa. Tapi saya mau taat. Pertanyaannya, maukah kita belajar taat untuk kita memberitakan tentang Yesus? Seringkali kenapa sih kita nggak mau taat beritain tentang Yesus? Satu masalahnya, kita nggak percaya. Kita nggak percaya Tuhan menyertai kita. Kita takut. Kita pikir gini, kalau saya ceritain tentang Tuhan Yesus, ntar orang-orang di sekeliling saya nganggap saya aneh. Dianggap so suci,
dianggap nanti, lu ngapain sih cerita-ceritain ke gue tentang Tuhan Yesus. Ada teman-teman yang di sekolah ceritain tentang Tuhan Yesus, diomel-omelin sama temennya, diajakin ayo ke komsel, malah dimarah-marahin sama temennya, malah dimusuhin sama kelasnya. It's not easy untuk berita tentang Yesus. Tapi aku mau bilang hari ini, waktu kamu taat untuk kamu melakukan apa yang jadi perintah Tuhan ini, you will see bahwa Tuhan tidak meninggalkan kamu. Amin teman-teman. Bilang sama kiri kanannya, Tuhan tidak meninggalkan kamu. Kalau kita lanjut teman-teman di ayat selanjutnya, di situ kita akan lihat betapa Tuhan itu tidak meninggalkan Filipus dalam kesaksiannya. Firman Tuhan bilang begini, ayat 30 teman-teman. Ayat 30 firman Tuhan bilang begini, Filipus itu bergegas ke situ. Setelah Tuhan bilang gini, ayo deketin kereta itu, deketin orang itu. Oke Tuhan, saya mau datang, saya mau hampiri orang itu. Dia hampiri orang itu, dia bergegas dan mendekat ya. Dia bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Teman-teman, ini buat aku sesuatu yang menggerakkan hati aku. Teman-teman bayangin teman-teman ketemu stranger, ketemu orang asing, teman-teman ceritain Yesus ke dia. Teman-teman baru mau ceritain Yesus ke dia. Teman-teman buka ruang kelasnya, teman-teman mau hampiri dia untuk ceritakan Yesus. Tiba-tiba orangnya bilang gini, lu deket-deket sini, duduk deket gue, jelasin gue ini deh tentang firman Tuhan. What does it make you feel? Bagaimana itu membuat perasaan teman-teman, apa yang teman-teman akan rasakan teman-teman dalam hatimu? Mungkin teman-teman akan bilang gini, baru aja gue mau ceritain Yesus ke dia. Ini udah excited duluan. Teman-teman kita ngerti ya, kalau orang sampai minta tolong sama kita artinya dia butuh banget, bener gak? Kalau misalnya teman kita di sekolah bilang gini, woi ajarin gue fisika please banget, nanti gue beliin lu coklat, ntar gue beliin lu makan siang. Pokoknya kita udah tawarin macam-macam deh, please yang penting nilai ulangan gue jangan sampai jelek gitu. Kita kan juga kayak berasa, wah lu butuh gue nih. Oke, gue naikin tawaran gue. Wah langsung. Beliin gue apalah gitu, beliin gue diamond. Oke lah boleh, yang penting lu ajarin gue. Itu kan artinya orangnya butuh banget, bener gak teman-teman? Kadang-kadang juga sebenarnya gak sampai butuh-butuh banget, tapi digerakkan oleh perasaan ya kadang-kadang. Misalnya gebetan yang kita suka, lu bisa gak fisika? Wih padahal kita gak bisa. Tapi kita bilang, bisa, apa yang lu gak bisa? Gue bantuin lu gitu. Ini gue gak bisa nih vektor-vektor, wah bisa ini gampang, gue 100 padahal 60 teman-teman. Gue 100 nih bisa, gue ajarin lu. Kita kan berasa, gue dibutuhkan gitu, saya dibutuhkan. Kita dengan antusias mau ngajarin itu, bener gak teman-teman? Teman-teman aku mau bilang begini dari cerita ini. How come orang yang baru pertama kali ketemu, dia langsung bilang gini, sini duduk dekat saya, ajarin saya tentang ini. Apalagi kalau bukan hati Tuhan yang mendorong orang itu, Roh Kudus yang mendorong orang itu untuk benar-benar mau belajar tentang firman Tuhan. Tapi dengan kekuatan siapa hal itu terjadi? Not by your own strength, tapi oleh kekuatan Allah. Teman-teman kita perlu percaya waktu kita beritain Yesus ke orang, Tuhan itu bekerja di sana. Tuhan itu bekerja. Dan Tuhan itu membukakan, mempersiapkan tanah hati orang. Supaya waktu Injil diberitakan, kuasa terjadi, pertobatan terjadi teman-teman. You have to believe bahwa Tuhan tidak meninggalkan kamu. Waktu orang ini bilang ini, duduk sebelah saya mau cari tahu apa sih yang dimaksud sama firman Tuhan ini. Nah ayat selanjutnya menjelaskan teman-teman, apa sih sebenarnya yang dia baca. Ayat 32 firman Tuhan bilang begini, nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Ini ayat yang dibaca, jadi sida-sida ini lagi baca satu ayat dia gak ngerti, terus dia bilang gini, kamu bisa bantuin saya gak? Bantuin saya, padahal baru ketemu, bantuin saya, apa sih, apa yang kamu gak ngerti, ini ayatnya yang saya baca, ini maksudnya apa? Ayat ini dibaca seperti ini teman. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapa nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Aku mau tanya sama teman-teman, mungkin teman-teman yang sering baca perjanjian lama, you know ini ayat apa. Ada yang tahu gak ini ayat dari mana teman-teman? Ayat apa yang dia baca? Ayat ini dari Yesaya 53 teman-teman. Dan teman-teman tahu Yesaya 53 itu adalah
pernyataan atau tulisannya Nabi Yesaya tentang Tuhan Yesus. Waktu aku renungin ini, aku tuh merasa Tuhan tuh baik sekali ya. Dari setebel-tebelnya Alkitabmu teman-teman. Wah, apa itu? Sampai bingung semuanya ya, aku juga bingung. Gak apa, itu hujan mungkin ya teman-teman. Dari setebal-tebalnya Alkitabmu teman-teman. Ada yang bawa Alkitab buku teman-teman. Perjanjian lamamu itu kan tebal, ada banyak firman, ada banyak surat, ada banyak hukum, ada banyak hal yang terisi di perjanjian lamamu. Tapi dari sekian banyaknya firman yang ada di dalam perjanjian lama, satu firman yang ditanyakan oleh orang ini adalah firman tentang Tuhan Yesus. Aku renungin gini teman-teman. Siapa lagi yang membuat itu kalau bukan Tuhan Yesus? Siapa lagi yang buat situasi itu begitu cocok untuk memberitakan tentang Injil kalau bukan Tuhan Yesus? Dari sekian banyaknya firman yang orang ini bisa tanya. Dia bisa tanya tentang kitab Kejadian, Keluaran. Dia bisa tanya tentang kitab Raja-Raja dan semua kitab yang lain. Yang dia tanya adalah firman yang direct ngomong tentang Tuhan Yesus. Aku mau bilang begini teman-teman. Inilah bentuk penyertaan Tuhan. Waktu kita bersaksi menceritakan tentang Yesus, kita pikir gini, I'm alone, saya cerita tentang Yesus sendiri. Tidak, teman-teman, tidak pernah sendiri. Waktu engkau menceritakan tentang Yesus, kamu perlu percaya ada kuasa Tuhan yang menuntun engkau, sehingga Tuhan sendiri yang membuat segala situasinya, dia set up semuanya very well, supaya ketika Injil diberitakan, orang benar-benar percaya. Teman-teman, waktu aku renunginnya, aku pikir, hebat sekali Tuhan. Dia membuat hati orang yang gak percaya ini, orang Ethiopia ini mikir, ini maksudnya tentang apa ya? Wah mungkin kalau aku ada di situ, aku langsung bilang gini, wah ini tentang Yesus bro, ini ayat ini benar-benar tentang Yesus. Kalau teman-teman baca ayatnya, aku gak terlalu run through ayatnya ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman baca ayat ini benar-benar direct ngomongin tentang Yesus. Kalau orang ini nanya, ayat ini tentang dirinya sendiri, tentang nabi ini apa tentang orang lain? Wah mungkin Filipus langsung bilang begini, itu tentang Yesus bro, you have to believe in Jesus. Karena hanya dengan orang percaya kepada Yesus, di sana ada jalan keselamatan. Amin teman-teman. Tapi bagaimana mungkin orang yang sama sekali gak pernah dengar tentang Yesus, dia baca satu ayat yang benar-benar direct ngomongin tentang Yesus. Itu Tuhan yang set up semuanya. Aku mau bilang teman-teman, kalau kamu takut beritakan Injil, percaya Tuhan tuh ada di sana menolong kamu. Kalau kamu hari ini pulang, kamu mau beritain Injil ke orang tuamu yang belum percaya mungkin teman-teman. Dan kamu takut, kamu bilang gini, saya tuh gak pinter ngomong, saya tuh gak bisa untuk ceritain Yesus ke mereka, saya aja gak jago untuk berkata-kata. You have to believe bahwa di sana ketika engkau memberitakan tentang Yesus, ada kuasa yang menyertai engkau. Tuhan bisa set up everything, anything, supaya itu cukup untuk memberitakan Injil. Dan dia menyediakan supaya engkau tahu, bukan dengan kekuatanmu engkau beritakan Injil, tapi dengan kekuatan dari Allah. Apa yang Filipus lakukan? Wah ini ibaratnya kalau main bulu tangkis, itu tinggal di smash doang teman-teman. Filipus lakuin apa teman-teman? Filipus mulai berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil tentang Yesus kepada ayat selanjutnya. Dia bilang, Filipus itu langsung beritakan Injil tentang Yesus kepada orang ini. Seolah Filipus bilang ini, ini benar-benar tentang Yesus. Langsung dia mulai khotbahin, dia langsung ceritain tentang Yesus. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, lihat di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, lalu Filipus membaptis dia. Teman-teman kalau kita lihat dari cerita ini, kehausan sida-sida ini membuat pada akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi dibaptis. Benarkah ini teman-teman? Gak cukup teman-teman. Waktu sida-sida ini haus, Filipus itu memberitakan Injil kepadanya. Setelah Injil diberitakan, barulah pada saat itu dia berubah menjadi orang percaya teman-teman. Teman-teman, kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil. Sebenarnya Tuhan itu gak perlu setiap kita. Tuhan itu tidak memerlukan kita untuk pergi dan menjangkau banyak orang. Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Dia gak perlu setiap kita. Tapi dia melibatkan kita di dalam pekerjaan yang mulia. Supaya kita tahu bahwa di dalam hidup kita ada Allah yang maha kuasa. Yang sangat mulia mau turun melibatkan setiap kita di dalam pekerjaan yang besar. Sekalipun kita adalah orang berdosa yang tidak layak menerima pekerjaan itu. Sehingga kita tahu ada Allah yang lebih besar daripada semuanya ini. Dan teman-teman,
untuk orang bisa percaya, orang itu harus percaya kepada Injil. Firman Tuhan bilang begitu. Dia bertolak dari nas itu dan dia memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Kenapa Injil harus diberitakan? Karena di dalam Injil ada kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16 bilang begitu. Di dalam Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka setiap kita teman-teman kalau kita bilang gini, Kak saya mau jangkau teman saya mesti ceritain apa? Ceritakan tentang Yesus. Kalau kamu bilang, Kak saya mau bawa teman-teman saya ke gereja, apa yang saya harus lakukan? Step 1, ceritakan tentang Yesus. Kalau kamu bilang begini, Kak saya bingung saya harus ngapain, saya mau bawa popo saya, kakek saya untuk mereka percaya sama Tuhan Yesus. Ajak dia untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Karena di dalam Injil ada kekuatan Allah. Dan di dalam Injil ketika orang menjadi percaya, hidupnya diselamatkan. Itu janji Tuhan buat setiap kita. Ada kuasa di dalam pemberitaan Injil. Dan itu yang menjadi ujung tombak pemberitaan kita. Kesaksian kita harus kembali kepada Yesus. Nggak cukup kalau teman-teman bilang gini, Tuhan tuh baik. Baiknya gimana? Atau Tuhan itu baik sama kamu, dia setia sama kamu. It's not enough. Kamu harus ceritakan sebaik apa Tuhan. Tuhan yang mati. Dengan dia datang dari sorga, dari atas. Dia datang bagi setiap kita, orang-orang berdosa yang tidak layak menerima hukum, tidak layak menerima kehidupan kekal. Harusnya menerima hukuman kekal. Dia datang ke dunia, dia gantikan hukuman kita. Itu kebaikan Allah. Tuhan itu setia. Dari mana buktinya? Dia datang ketika kita masih berdosa. Tidak mungkin di dalam setiap perjalanan hidupmu dia tidak ada di sana. Karena di dalam perjalanan hidupmu yang terburuk ketika engkau masih berdosa, dia hadir di sana. Ini ujung tombak pemberitaan kita, yaitu berita tentang Kristus, teman-teman. Tapi di satu sisi yang lain, teman-teman, aku melihat satu hal yang luar biasa dari ayat ini, teman-teman, dari firman ini. Tuhan bilang, Tuhan itu seperti sediain segalanya. Bayangin, Tuhan itu tuntun Filipus untuk ketemu orang ini di jalan yang sepi. Tuhan itu siapin seorang sida-sida, orang yang hatinya siap dan haus buat belajar firman. Tuhan juga yang menunjukkan ayat yang sangat jelas ngomongin tentang Yesus. Bahkan Tuhan yang membawa dua orang ini jalan sampai ketemu air, teman-teman, untuk orang itu bisa dibaptis. Padahal pada saat itu perjalanan mereka ada di dalam padang gurun yang mungkin juga kering, gak banyak air. Aku mau bilang begini, teman-teman, ini kesimpulan poin firman Tuhan kita, teman-teman, yang kedua. Tuhan pasti menyediakan segala yang kita perlukan ketika kita memberitakan tentang Injil, teman-teman. Sehingga teman-teman, hati kita bisa semakin percaya bahwa hanya melalui Injil Kristus seseorang diselamatkan dan bukan karena usaha kita. Kadang kita pikir begini, what does it takes untuk saya bisa ceritakan Yesus? Apa yang saya butuh diperlengkapi untuk cerita tentang Yesus? Sesungguhnya kamu bukan perlu memperlengkapi dirimu. You have to believe bahwa di dalam kesaksianmu tentang Yesus, Allah bekerja di sana. Dan Allah yang akan membuat segala sesuatunya menjadi baik. Menyediakan segala sesuatunya sampai kamu melihat kuasa pertobatan itu bukan lahir dari usahamu, tapi dari usaha dan dari apa yang Allah kerjakan di dalam hati orang itu. Teman-teman, Tuhan bisa izinkan banyak akses untuk kita tuh bisa ceritakan tentang Yesus. Aku ada satu cerita, teman-teman, tentang satu orang pekerja. Jadi ini salah satu pekerja di tempat ini, teman-teman, satu kali dia pernah cerita. Dia cerita dia mau ajak temennya ke gereja. Dia mau ajak temennya kenal Tuhan. Teman di sekolahnya dia mau ajak untuk bisa kenal Tuhan. Jadi pekerja ini mulai memberitakan Injil di sekolahnya. Sekolahnya dia di sekolah negeri, teman-teman. Nah, yang notabene sekolah negeri itu diverse, campur. Ada yang mungkin satu agama, ada yang agamanya berbeda dan lain-lain, teman-teman. Jadi dia mulai ceritakan Yesus ke teman-temannya, si pekerja ini. Dia mulai ajakin, ayo join komsel gua, ayo join komsel di sekolah gua gitu. Pokoknya berusaha untuk ajak temannya ikut Yesus. Nah, ada satu temannya ini, teman-teman, dia itu berbeda. Dia dari agama saudara kita juga. Tapi setiap kali diajak ke komsel, dia selalu nolak, enggak. Sampai akhirnya mau ikutan, tapi anggot-anggotan ini apa ya, teman-teman ya? Mut-mutan lah, kayak nggak niat gitu, kurang niat. Jadi dia datang ke komsel tapi nggak niat, nggak antusias, terus habis itu kadang bolong-bolong datangnya karena memang tidak timbul dari hati. Tapi si pekerja ini, teman-teman, dia rindu banget satu orang temennya ini untuk dia percaya Yesus. Dia berdoa sama Tuhan, aduh Tuhan gimana ya, saya udah coba berbagai macam cara Tuhan, saya udah ajakin, saya udah ceritain Yesus, saya udah, pokoknya mungkin udah salto kali teman-teman ya. Udah cobain semua macam hal, tapi kok gak bisa-bisa ya Tuhan, ini gimana cara ceritain Yesus ke dia. Dia berdoa tapi dia tahu Tuhan gerakin hatinya untuk orang ini. Satu kali teman-teman, Tuhan seperti seolah-olah membuat situasinya menjadi cocok. Satu kali ada acara
komsel gabungan pelajar, namanya Lovely Runner beberapa bulan lalu, teman-teman. Ya, ada acara komsel gabungan pelajar, wah itu yang datang teman-teman, itu ratusan orang, kalau nggak salah waktu 400 orang ya teman-teman ya. 400 orang datang, salah satunya adalah orang ini. Si pekerja ini bilang gini, ya udah kalau lu nggak gitu antusias masuk komsel, lu mau datang ke gereja gue nggak, ada acara seru. Acara apa? Ya ada acara tentang lovely begitulah gitu. Lovely Runner, lu ikut aja gitu. Lu ikut ke gereja gua. Ya oke lah, dia akhirnya ikut. Waktu dia sampai di dalam gereja itu, si pekerja ini bilang, wah thank you Tuhan. Mau dia ikut, wah Tuhan tolong Tuhan kerjakan sesuatu bagi hidup orang ini. Acara berlangsung, ada drama, ada pujian, wah heboh, orang ini masih biasa aja. Tapi begitu bagian firman Tuhan diberitakan, Injil diberitakan di sana. Yesus Kristus yang mati dan bangkit diceritakan di sana. Dan orang ini tiba-tiba berubah. Waktu tantangan diberikan, siapa yang mau percaya Tuhan Yesus maju ke depan? Tantangan diberikan. Orang ini bangkit berdiri, maju ke depan. Dan di depan itu dia nangis sejadi-jadinya. Seperti seolah-olah sesuatu terjadi dalam hatinya. Waktu si pekerja ini lihat, wah yes, it works, dia bilang gitu. Dia datengin anak ini, dipeluk, wah pekerja ini ikutan nangis teman-teman. Gak tahu kenapa tapi dia ikut nangis, dia habis itu berdoa dan dia tantang anak yang baru diajak ini untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan hari itu orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Orang itu percaya kepada Tuhan Yesus yang tadi yang menolak dia dari agama saudara kita. Datang ke komsel juga belum percaya Tuhan Yesus, tapi hari itu dia menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat hidupnya. Dan di sana dia bilang ini, saya mau ikut Yesus seumur hidup saya. Saya mau ikut Yesus sungguh-sungguh. Dan mulai dari hari itu datang komselnya semangat, datang ibadah, datang pertemuan. Wah bagus, ya bagus. Wah saya bersyukur sekali kamu ngajak saya ke dalam komsel ini. Wah ini bagus sekali firman Tuhan. Dia jadi antusias teman-teman. Perubahan hidup terjadi teman-teman. Bukan karena usaha pekerja ini, tapi karena Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik, setting yang terbaik, sehingga orang ini benar-benar percaya kepada Kristus. Teman-teman, kalau kamu mau beritakan tentang Yesus, jangan takut. Tuhan tidak mungkin meninggalkan kamu, amin. Bilang kiri kananmu, Tuhan tidak mungkin meninggalkan kamu. Bilang lagi, dia pasti menyertai kamu. Boleh aku undang tim pujian penyembahan maju ke depan, aku sudah hampir selesai. Kita baca ayat bagian yang terakhir teman-teman. Apa yang terjadi ketika orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Ketika sida-sida ini mendengar tentang Yesus, ketika sida-sida ini begitu antusias, dia dengar Yesus itu menyelamatkan hidup dia, dia mati dan bangkit menyelamatkan hidup dia. Apa yang terjadi? Boleh kita baca 2 ayat yang terakhir teman-teman, baca dengan suara yang terbaik. Ayat 39 dan 40, boleh dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Teman-teman, Filipus itu ketika dia sudah memberitakan Injil, ini ceritanya ya teman-teman, ada beberapa teolog yang bilang Filipus itu katanya kan tadi dibawa pergi, ya ayatnya bilang begitu. Itu seperti kayak semacam, dia tiba-tiba ngilang gitu teman-teman, kayak teleport begitu. Ya, ada beberapa yang bilang seperti itu, ada yang bilang kayak dia berjalan dan kemudian menghilang, macam-macam, tapi intinya bukan itu teman-teman. Tuhan itu membawa Filipus untuk pergi memberitakan Injil di tempat yang lain lagi. Teman-teman, there's a time and place for you untuk memberitakan tentang Yesus. Tapi Tuhan bukan hanya memakai kamu di satu tempat. Dia akan memakai kamu untuk pergi memberitakan Yesus ke banyak tempat. Sampai kamu akan melihat ada banyak orang berjumpa dengan Yesus. Tapi bukan cuma tentang Filipus teman-teman ayat ini. Firman Tuhan bilang begini, sida-sida itu setelah dia mendengar tentang Yesus, dia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Teman-teman, kemana sida-sida ini pergi? Sida-sida ini pergi pulang. Karena ayat sebelumnya, dia bilang dia sudah dari Yerusalem dan dia sedang perjalanan pulang. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Dia pulang dengan sukacita. Teman-teman, kata sukacita di dalam ini bukan bicara tentang hehehe, girang-girang gitu, bukan teman-teman. Tapi sukacita di sini bicara ada joy di dalam hati, ada sebuah kesenangan di dalam hati. Karena dia tahu hari itu dia diperdamaikan dengan Allah. Dia berdosa, dia seharusnya terputus dari Allah. Dia seharusnya dibuang daripada Allah. Tapi dia dipersatukan karena penebusan Kristus. Itu yang membuat dia bersuka cita. Tapi ada satu yang menarik teman-teman. Dia pulang kembali ke Ethiopia.
Tapi waktu aku cari teman-teman, wah gimana ya kabarnya gereja di Ethiopia setelah dia pulang ke sana. Ternyata aku menemukan satu fakta teman-teman di dalam Alkitab kita. Di seluruh perjanjian baru, ini adalah satu-satunya cerita tentang pemberitaan Injil yang berkaitan dengan Ethiopia. Boleh tampilkan slide-nya? Teman-teman, waktu aku cari tahu, biasanya Rasul Paulus itu kan di surat-suratnya pergi ke Korintus, ke Filipi, kemana-mana. Aku pengen cari tahu di mana ya cerita tentang Ethiopia ini. Aku tidak menemukannya. Dan waktu aku cari-cari di dalam sejarah, memang tidak ada di dalam Alkitab kita cerita berikutnya tentang kekristenan di dalam Ethiopia. Tapi di dalam sejarah tercatat, salah satu komunitas Kristen tertua yang ada, itu ada di Ethiopia. Apa artinya ini teman-teman? Ternyata sida-sida yang percaya kepada Yesus ini pulang dan memberitakan Injil kepada orang-orang di sekelilingnya. Dia menjadi orang yang dipakai Tuhan. Banyak orang meyakini dia memulai kekristenan di negaranya, menjadi dampak bagi orang-orang di sekelilingnya. Teman-teman, aku akan tutup seperti ini. Kepastian kita akan kehidupan kekal di dalam Kristus pasti membawa sukacita dan kerinduan. Ini poin yang ketiga teman-teman. Untuk meneruskan berita Injil itu hingga semakin banyak orang yang diselamatkan. Teman-teman, kita mungkin tidak akan selalu diutus sampai ke pedalaman, sampai ke negara-negara yang jauh. Mungkin kita berpikir Tuhan kan mau pakai saya besar sampai ke bangsa-bangsa. Mungkin teman-teman akan diutus sampai ke bangsa-bangsa. Tapi mungkin ada di antara kita tidak diutus sampai ke tempat-tempat yang jauh. So, kalau kita nggak diutus, apakah panggilan Tuhan tidak besar buat hidup kita? Jawabannya nggak begitu. Karena Tuhan bisa pakai hidupmu untuk orang di kiri kananmu. Dan kamu tidak akan pernah tahu bahwa orang-orang di kiri kananmu, dia akan membawa kegerakan Injil itu ke tempat-tempat yang jauh. Kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan ceritain Yesus ke orang-orang yang dekat sama kamu. Do it, taat, lakukan. Dan lihat ada kuasa Tuhan yang menyertai engkau di sana. Mungkin kamu gak dapat kesempatan untuk bisa lihat kegerakan Tuhan yang besar. Seperti sida-sida ini bawa pulang berita Injil ke negaranya. Tapi for sure, kamu terlibat di dalam pekerjaan Allah yang besar. Dengan kamu menceritakan Yesus ke orang-orang yang terdekat bagimu. Bagaimana sikap hatimu hari ini? Maukah kau memandang jiwa-jiwa di sekelilingmu seperti Tuhan memandang mereka? Mari kita datang sama Tuhan. Hari ini kita belajar teman-teman, bahwa pemberitaan Injil seringkali ditujukan buat orang-orang yang beda sekali dengan kita, ke tempat yang kita nggak mau pergi. Tapi waktu kita pergi ke sana dengan ketaatan, kita akan lihat di sana Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Dia pasti tolong kita beritakan Injil. Dan suatu hari aku berdoa, matamu bisa melihat bahwa pekerjaan Tuhan yang besar terjadi di sana. Dan kau dilibatkan Tuhan menjadi bagian di dalamnya. Mari kita datang sama Tuhan sebentar. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita ambil waktu untuk kita merenung sebentar teman-teman. Mari ambil waktu untuk merenung sebentar teman-teman. Hari ini ingatlah teman-teman, bahwa Tuhan memanggil engkau untuk berdampak bagi banyak orang. Hari ini coba ingat-ingat teman-teman. Apakah ada tempat-tempat, orang-orang yang Tuhan taruh di hatimu, selama ini engkau tahu Tuhan taruh itu dalam hatimu untuk kau ceritakan Yesus ke mereka. Tapi deep down, kamu juga tahu kamu gak mau ke sana. Hari ini mari kita bawa hati kita sama Tuhan, untuk kita berkata, Tuhan, saya rindu dipakai Tuhan. Mari hari ini merenung sebentar teman-teman. Ingatlah setiap nama, setiap tempat yang Tuhan pernah taruh di hatimu untuk pergi. Dan ambil sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau pergi, saya mau dipakai Tuhan ke sana. Karena saya tahu Tuhan tidak mungkin tinggalkan saya. I wanna go. Dan aku tahu you'll there with me. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan bukti kasih-Mu yang terbesar untuk tidak meninggalkan kami adalah waktu Engkau datang ke dunia ini, menyelamatkan kami daripada dosa. Kami tahu Tuhan, karena Engkau sudah menebus hidup kami, Engkau tidak mungkin tidak bersama dengan kami. Karena Engkau berdiam di dalam kami. Dan kami percaya Tuhan, kemanapun kami melangkah, kami membawa api-Mu, membawa isi hati-Mu, kerinduan-Mu untuk membawa banyak orang kepada keselamatan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari hari ini teman-teman, kalau hari ini kita mendengar Tuhan mau memakai hidup setiap kita untuk memberitakan tentang Injil. Mari kita mengingat kembali tentang Injil itu. Mari kita mengingat kembali akan kasih karunia yang Tuhan sudah curahkan bagi setiap kita. Bukan dengan usaha kita, tapi karena pemberian Allah yang begitu mulia bagi setiap kita. Hari ini teman-teman semua, mari kita mengingat kembali akan karya penebusan Kristus melalui perjamuan kudus. Mari kita menyiapkan hati kita teman-teman untuk kita memasuki sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus sore hari ini, malam hari ini, kita perlu sama-sama mengerti bahwa perjamuan kudus hanya boleh diikuti oleh setiap pribadi yang sudah percaya kepada Yesus, dilahirkan baru oleh anugerah Tuhan melalui iman percaya mereka kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perjamuan kudus harus dilakukan dengan cara yang layak, dengan sikap hati yang selalu ingin bertobat dari dosa. Karena setiap kita yang melakukannya, mengambil perjamuan ini, makan dan minum perjamuan ini dengan sikap hati yang tidak ingin bertobat, mereka bersalah karena mereka menyalibkan Yesus untuk yang kedua kali, dan dengan segera akan berada di bawah penghukuman dan pembalasan. Teman-teman, jika kita makan dan minum perjamuan kudus dengan hati yang ingin bertobat, kita diperkenankan untuk mengambilnya. Mari teman-teman kita datang kepada Tuhan sebentar. Mari kita akui setiap dosa-dosa kita. Kalau hari ini engkau sudah percaya kepada Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti hari ini engkau tidak jatuh dan gagal di dalam dosa. Tapi hari ini Tuhan berjanji, setiap kali kita jatuh ke dalam dosa, Dia ada, Dia setia mengampuni kita dalam dosa. Mari kita ambil waktu ini teman-teman untuk kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita akui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari ambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Akui dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mengaku dosa Tuhan. Mungkin seminggu ini saya banyak jatuh bangun di dalam asumsi saya. Saya banyak jatuh bangun dalam pornografi Tuhan. Saya punya dendam yang saya gak bisa ampuni teman saya. Saya mungkin terikat berbohong berkali-kali Tuhan. Saya nyontek Tuhan. Tuhan ampuni saya Tuhan. Mari akui setiap dosa-dosamu. Mari kita akui dan kita berjumpa dengan pengampunan Allah bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita, dan kita ingin bertobat daripada dosa, kita diperkenankan untuk mengambil perjamuan kudus ini. Mari aku mengundang setiap teman-teman yang melayani perjamuan kudus ini untuk bisa membagikan sehingga kita bisa melakukannya bersama-sama. Sembari roti dan anggur dibagikan teman-teman, mari kita merenungkan kembali tentang karya Kristus bagi setiap kita. Mari kita angkat satu lagu ini bersama-sama. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau menebus hidup kami. Mari kita datang kepada Tuhan teman-teman dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Kasih-Nya melupakan pelanggaran, walau Maha Tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa.
Apakah ada teman-teman yang belum dilayani? Boleh mengangkat tangannya teman-teman. Supaya kita bisa memulainya bersama-sama. Kalau semua sudah dilayani dengan baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan penghormatan kepada Kristus. Dan kita bangkit berdiri dan kita persiapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala kita teman-teman. Mari kita renungkan akan kebaikannya bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengingat akan Engkau. Kami mengingat akan setiap perbuatan-Mu Tuhan bagi hidup kami. Terlebih Tuhan, kami mengingat bahwa Engkau memberikan segala yang terbaik bagi kami. Kau berikan nyawa-Mu bagi kami. Supaya hari ini kami tidak ada di bawah penghukuman dan pembalasan. Tapi kami diampuni dan menjadi anak-anak-Mu. Mari kita bersyukur teman-teman di dalam hati kita. Mari kita bersyukur di dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami dalam sakramen perjamuan kudus ini. Kami diundang untuk menjadi satu meja perjamuan kudus ini Tuhan. Kami diundang untuk bersekutu dengan-Mu. Kami bersyukur akan hal itu Tuhan. Teman-teman, Allah itu kudus. Kristus itu adalah pribadi yang kudus dan mulia, tetapi Dia merendahkan dirinya. Menghampiri setiap kita yang berdosa supaya kita bisa bersekutu dengannya. Dalam sakramen perjamuan kudus ini kita mengingat kesatuan kita dengan Kristus. Bahwa itu semua sudah terjadi di atas kayu salib. Ketika Dia dipakukan di sana, darahnya tercurah di sana, mati bagi setiap kita. Tetapi tidak sampai di sana, kesatuan kita juga. Kita ingat ketika Dia bangkit dari kubur, mengalahkan maut. Dan hari ini kita bersatu dengannya sebagai orang-orang yang sudah menang. Mari teman-teman kita mempersiapkan roti di tangan kanan kita. Mari kita saling menolong untuk membukanya supaya kita bisa melakukan ini bersama-sama teman-teman. Ketika kita sudah siap, mari boleh kita mengangkat roti di tangan kanan kita teman-teman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Sebab firman-Nya berkata teman-teman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mengingat Engkau di dalam hati dan pikiran kami. Kau hadir di dalam seluruh kehidupan kami. Kau menebus kami daripada kebinasaan untuk kami bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Engkau menyerahkan tubuh-Mu tercabik-cabik Tuhan bagi setiap kami. Kami mengingat setiap tangan yang dipakukan di kayu salib yang kasar itu Tuhan. Kami mengingat mahkota duri yang tertancap di kepala-Mu Tuhan. Kami mengingat lambung yang tertikam. Tetapi itu semua diberikan. Kau curahkan, Kau relakan. Supaya hari ini kami semua diselamatkan. Tuhan kami bersyukur. Mari hari ini kita ingat akan kematiannya teman-teman. Ketika Dia memberikan tubuhnya bagi kita. Tercabik-cabik bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Kau mau menanggung dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar. Harga yang lebih besar, lebih tinggi. Yang bisa siapapun berikan. Selain daripada Engkau yang menyerahkan nyawa-Mu. Waktu teman-teman memakan roti ini. Kau sedang mengingat bahwa tubuhnya diserahkan bagi setiap engkau. Adalah bukti bagi kasih-Nya. Yang membawa setiap kita mengalami kemenangan dari dosa. Mari kita semua yang percaya. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan anggur di tangan kanan kita.
kita saling menolong dan kita bisa mengangkat dari tangan kanan kita. Lagi firman-Nya berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mengingat Tuhan, setiap darah yang mengalir di kayu salib pada hari itu. Tuhan, kami mengingat setiap darah yang tertumpah untuk menebus, menyucikan setiap kami yang berdosa. Mari hari ini teman-teman ingat akan pengorbanannya. Mari hari ini ingat setiap dosa yang kau lakukan. Setiap pelanggaran yang dengan sengaja, yang dengan niat hatimu kau rela untuk lakukan. Mari hari ini ingat bahwa Yesus sudah menebus itu semua. Menyucikan hidupmu. Sehingga engkau tidak hidup di bawah pembalasan dan hukuman. Tapi engkau hidup di bawah kasih karunia Allah. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk darah-Mu yang menyucikan kami Tuhan. Sehingga hari ini kebenaran-Mu, kekudusan-Mu menjadi bagian kami. Sewaktu teman-teman meminum ini, ingatlah akan Yesus yang memeteraikan kau menjadi miliknya sampai selamanya. Darahnya dicurahkan sehingga engkau layak datang kepadanya sebagai anak-anaknya. Dan kau bisa menyatu dengan dia sampai selamanya. Mari kita yang percaya kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur-Mu Tuhan. Mari ucapkan syukur-Mu teman-teman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena penebusan-Mu Tuhan. Mari hari ini datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kau menebus kami bukan dengan barang fana. Bukan dengan emas perak, tapi Engkau menebus kami dengan harga yang mahal. Kau menebus kami dengan hidup-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Mari ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mengasihi kami lebih daripada kami mengasihi-Mu Tuhan. Kau mengasihi kami lebih daripada kami bisa mengejar Engkau Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau buktikan. Kau menjemput kami daripada maut, daripada kematian. Menyatukan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Menyatukan kami selamanya menjadi milik-Mu Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan. Karena kebangkitan-Mu kami semua menerima kemenangan dari-Mu. Mari kita mengucap syukur. Mari ucapkan syukur-Mu teman-teman. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk karya-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Kami mengucapkan puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Oh Engkau baik Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru Tiap pagi melimpah. kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan. Mari ucapkan syukur-Mu teman-teman. Sebab kasih-Nya sempurna. Terima kasih karena kasih-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu Tuhan. Kasih-Nya baru Tiap pagi melimpah kasih-Nya lampaui. Kami bersyukur Tuhan. Puji Tuhan. Sebab kasih-Nya sempurna. Kami bersyukur Tuhan dari dalam hati kami Tuhan. Kasih-Nya baru tiap pagi. Melimpah kasih-Nya lampaui dosa. Melimpah kasih-Nya lampaui dosa. Melimpah kasih-Nya lampaui dosa. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengingat kembali. Kau mati bagi kami. Kau bangkit bagi setiap kami. Kau tidak kalah dengan maut. Kau buktikan Kau benar-benar adalah Allah dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Karena hari ini kami dipersatukan Tuhan. Ketika kami percaya kepada Engkau Tuhan.
Kami menjadi satu dengan kemenangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur biar hari ini kami juga menjadi orang-orang yang dengan setia Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan. Memberitakan Kristus kepada banyak orang Tuhan. Sehingga ada banyak orang mengenal kasih Tuhan. Ada orang-orang yang di sekeliling kami yang mungkin kami tidak berani untuk kami hampiri. Tuhan berikan kami keberanian untuk kami bisa menceritakan Yesus kepada mereka. Ingatkan kami akan kasih-Mu yang besar. Sehingga kami keluar, pergi memberitakan tentang kasih Tuhan bagi banyak orang. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biar setiap kebenaran firman yang kami terima adalah kebenaran yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang sudah berdoa sama-sama katakan, amin. Silakan duduk teman-teman semua.